wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bincang Seru KSPM Part 2. Podcast ini adalah ruang santai bagi kamu yang ingin memulai dunia kepasar modalan. Kali ini spesial banget karena kita mengadakannya di Galeri Investasi Febi Winseizu yang baru. Dengan saya, Salsabila Desria Fadra selaku host, dan kita punya tamu spesial yaitu Mbak Fadila Infandani selaku komisaris atau presiden Direktur KSPM Febi Winseizu tahun 2024-2025. Kita akan ngobrol seputar KSPM, pengalaman beliau, dan bagaimana KSPM bisa membantu kamu yang mau belajar investasi. Yuk langsung saja kita mulai. Halo Mbak Fadila. Halo Sasa. Senang banget bisa ketemu dengan Mbak Fadila ini. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik Sasa. Kamu gimana kabarnya? Aku alhamdulillah baik. Kira-kira kesibukannya hari ini tuh lagi ngapain nih Mbak? Kalau hari ini ngurus penilaian akhir ya, tugas akhir gitu. Udah, katanya udah mau nakosa ya Mbak? Alhamdulillah sudah. Wah, berarti bentar lagi ini lulus ya Mbak? Iya, tinggal revisi yang bentar lagi. Wah, semoga aku bisa cepet nyusul ya Mbak. Amin, amin. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, aku mau promosiin ke teman-teman dan cerita dikit bahwa podcast kali ini tuh spesial banget nih Mbak, karena kita ngadainnya di Galeri Investasi yang baru, yang tadinya kan di lantai 1 Gedung Febi. Sekarang itu ada di lantai 5 Gedung Febi Winseizu Purwokerto. Ini gimana perasaannya Mbak Fadilah tentang Galeri Investasi yang baru ini Mbak? Oke, perasaanku terharu banget sih ya pastinya ya, karena dulu itu kita belum punya ruangan gitu, belum punya ruangan khusus buat belajar investasi gitu. Nah sekarang kita udah ada galeri investasi. Nah kebetulan kan tadinya di lantai bawah, nah lantai bawah pindah ke atas dan alhamdulillah makin berkembang di galeri investasi, makin bagus juga, makin nyaman juga daripada yang di bawah gitu. Gitu. Jadi kayaknya ini lebih luas ya Mbak? Iya benar, lebih luas, lebih nyaman, terus lebih apa ya? Jadi mahasiswa itu lebih dekat ya. Gitu. Oke, terus kita lanjut ke obrolan yang utama nih teman-teman. Sebagai mantan presiden KSPM tahun lalu itu pasti Mbak itu punya banyak cerita-cerita menarik, banyak momen-momen seru gitu kan ya Mbak. Boleh nggak diceritain dikit kira-kira awalnya gabung di KSPM dan berakhir jadi presiden itu gimana Mbak? Oke. Jadi dulu tuh awal masuk KSPM itu semester 3 kalau nggak salah. Semester 3 itu baru gabung ke KSPM. Nah awalnya tuh dulu sempat dengar-dengar tentang investasi gitu. Nah akhirnya kan tertarik gitu, mau belajar tentang investasi, terus cari-cari info tuh. Terus ternyata di Febi itu ada komunitas yang emang fokus ke dunia pasar modal. Nah kebetulan aku punya kenalan cutting itu udah terjun di KSPM. Terus akhirnya sharing-sharing dikit gitu. Terus kayaknya cocok gitu buat kita itu sharing bareng, terus belajar bareng tentang investasi buat yang para pemula gitu kan. Terus akhirnya mencoba cari info tentang komunitas ini. Terus kebetulan alhamdulillahnya ada teman juga yang mau ikutan gitu, jadi buat ya bantu buat berproses bareng di KSPM. Itu awalnya. Terus awalnya jadi presiden itu karena gimana nih tiba-tiba bisa terpilih? Itu kan presiden itu kan jabatan tertinggi gitu di KSPM gitu, presiden. Biasanya kan komunitas lain kayak sekedar ketua atau apa gitu, tapi di KSPM itu spesial banget kayaknya jadi presiden. Itu gimana ceritanya gitu? Kalau ceritanya ya, jadi awalnya itu kan di 2023 saya itu kan masuk ke kepengurusan dan alhamdulillah diamani sebagai PPH di sekretarisnya. Nah pas kalau pemilihan presiden di KSPM itu kan berdasarkan kesepakatan forum, nah tidak ngajuin diri gitu lah. Nah saya juga nggak ada ekspektasi ya bakal jadi calon kandidat gitu, dan alhamdulillah terpercaya sebagai presiden KSPM di tahun 2024 kemarin. Wah, keren banget sih Mbak. Sebagai wanita itu kan, sebagai pemimpin itu wah agak berat kan ya Mbak. Terus ya gitu. Mungkin lanjut ke obrolan yang utama. Lanjut ke momen-momen yang paling berkesan selama ikut KSPM itu apa Mbak? Boleh ceritain? Momen itu banyak banget momen yang berkesan di KSPM ya. Yang paling menonjol gitu
kita kan ada yang namanya proker besar. Proker besarnya itu ada festival investasi. Tapi gak hanya itu, kita juga ada yang namanya kunjungan ke lembaga keuangan kayak misalkan OJK, terus Bank Indonesia gitu. Nah, kita juga ada yang namanya Bersikelas tuh, dan untuk rutinannya juga kita ada bulan itu kita ada ngadain kajian gitu buat edukasi ke teman-teman mahasiswa itu. Kayak walaupun mereka itu bukan anggota KSPM, tapi mereka itu bisa dapat ilmu dari KSPM. Gitu. Banyak juga yang kegiatan-kegiatan di KSPM ini. Ya, salah satunya itu festival investasi itu. Aku sebelum jadi pengurus jujur aja Mbak pernah ikut jadi panitianya tuh. Seru banget sih Mbak, walaupun kita liburan semester itu ikut panitia, ikut cari sponsorship, ikut rapat bulanan gitu. Aku seneng banget sih Mbak, itu pengalaman paling seru juga menurut aku yang belum masuk ke KSPM itu sih. Alhamdulillah ya, jadi pengalaman baru buat kamu ya. Iya, jadi bisa join ke KSPM ini gitu. Berarti awalnya tertarik karena ikut itu panitia, terus akhirnya tahu gitu ada KSPM. Iya betul Mbak. Jadi sekarang ikut di KSPM ini. Jadi di kegiatan itu banyak, terus mesti banyak juga tantangannya Mbak. Itu kira-kira apa aja tantangannya itu dan gimana Mbak cara mencari solusinya sebagai presiden? Tantangan itu banyak banget ya, beragam gitu. Setiap tahun itu pasti ada tantangan dan rintangannya masing-masing gitu kan. Nah, untuk tantangan paling menonjol itu di gimana cara kita itu tetap bikin anggota kita itu semangat gitu, semangat dan tetap bekerja keras gitu, walaupun mereka itu capek ya, mereka itu ada jam kuliah, terus mereka itu juga ada kayak kegiatan lain di luar kuliah gitu, dan ditambah di KSPM gitu. Nah, caranya itu ya paling kita itu memberikan motivasi kepada mereka sih, memberikan motivasi kayak pentingnya buat kegiatan ini itu apa, feedbacknya apa buat mereka gitu, biar mereka itu tetap semangat. Dan alhamdulillahnya ya mereka itu dikasih tim yang benar-benar solid, yang benar-benar semangatnya itu tinggi gitu. Jadi alhamdulillahnya bisa terlaksana semua proker dan agenda di tahun kemarin dengan kerja keras dan semangat mereka. Keren banget. Jadi selain nggak cuma presiden aja yang tetap mempereratkan komunitas ini, tapi juga anggotanya juga berperan penting gitu ya. Jadi kita harus saling merangkul biar ya tetap berkembang dan tetap tetap semangat solid gitu ya. Karena kan kalau bukan kesuksesan dari sebuah komunitas itu kan bukan dari pemimpinnya, tapi dari tim-tim mereka yang emang solid dan kerjasama gitu. Wah, keren banget tuh. Mungkin lanjut tentang KSPM dan galeri investasi ini. Mungkin dari teman-teman itu banyak yang belum tahu tentang KSPM sama galeri investasi. Itu boleh nggak Mbak Fadila menjelaskan sedikit tentang KSPM dan hubungannya dengan galeri investasi ini? Oke, baik. KSPM itu kan kelompok studi pasar modal. Nah, di dalamnya itu kita membuat suatu kegiatan di mana itu di dalamnya ada edukasi tentang investasi buat teman-teman yang masih pemula, yang masih awam, yang masih baru mengenal investasi gitu. Nah, kalian bisa langsung ke KSPM gitu. Di KSPM itu kita itu belajar dari nol. Kayak dari kalian itu belum tahu sama sekali tentang investasi gitu. Nah, KSPM itu menjadi pusat edukasi kalian belajar awalnya di investasi. Nah, kalau misalkan kalian udah mengenal nih dunia investasi, nah kalian butuh tempat sharing atau tempat prakteknya. KSPM juga menyediakan itu, salah satunya itu di galeri investasi. Galeri investasi itu dijadikan sebagai wadah kita itu buat mencari pengalaman. Yang pertama, pengalaman tentang investasi ya tentunya. Yang kedua itu sebagai gimana edukasi tentang ke pasar modalan gitu. Terus tentang instrumen-instrumen apa aja yang ada di pasar modal gitu. Terus juga ada yang namanya praktek langsung. Galeri investasi kita itu udah kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia Yogyakarta dan PT Pinanco Sekuritas Yogyakarta. Jadi kita itu udah ada yang namanya aplikasi yang
buat kita itu edukasi ke kalian semuanya. Jadi nantinya kalau teman-teman berminat untuk investasi atau praktik langsung di investasi gitu ya, kalian bisa datang ke galeri investasi. Nah nanti kita itu sudah menyediakan aplikasi rekomendasi gitu. Nah tentang aja untuk aplikasinya itu udah terpercaya karena kita udah kerjasama, udah MOU-an dengan mereka juga gitu. Gitu. Jadi wah, menarik banget ini ya, KSPM dan galeri investasi ini. Jadi KSPM dan galeri investasi itu ya kayak tempat kita buat belajar investasi tanpa tanpa terjerumus ke investasi yang bodong gitu, investasi yang ilegal gitu ya Mbak. Jadi tempat ini ya pas banget buat kita yang mau belajar gitu. Kayak kalau masih baru gitu ya, karena kan kita kalau baru mengenal investasi kita nggak tahu nih arahnya kemana dulu, belajarnya kemana dulu gitu ya. Nah di galeri investasi itu bisa dijadikan sebagai itu, kayak Mbak aku udah tahu investasi nih, aku harus kemana dulu, harus kayak apa dulu gitu. Nah nanti dari teman-teman KSPM bakal memandu kalian gimana caranya investasi yang baik dan benar, dan kalian bisa tidak terkena investasi bodong itu. Itu menarik banget. Nah itu buat kalau boleh tahu buat join ke KSPM sendiri itu gimana caranya Mbak? Gampang banget. Kalau KSPM itu menyediakan setahun itu 1 kali open recruitment. Biasanya itu di akhir ya antara bulan Oktober, November atau Desember gitulah. Nah nantinya kalau misalkan kalian mau join, kalian bisa hubungi nomor kontak person yang ada di IG VB. Itu ada di IG KSPM, di IG KSPM VB itu ada kontak personnya. Kalian bisa chat nomor tersebut terus tanyakan kapan open recruitment, atau kalian pantau di IG KSPM VB Winsaisu. Itu bisa nanti kita share juga terkait dengan open recruitment tersebut. Nah tenang aja nih buat teman-teman yang di luar VB, kalian juga bisa untuk mendaftar nih. Yang penting itu kalian masih mahasiswa UIN Saizu Purwokerto. Jadi dari fakultas fakultas dakwah, FKIK, terus fakultas syariah, terus fakultas lain yang ada di UIN Saizu Purwokerto itu bisa mendaftar di KSPM. Jadi KSPM ini nggak hanya buat mahasiswa FEB ya, kita juga nyangkut ke mahasiswa lain juga. Gitu. Ini langsung datang ke galeri investasi aja juga bisa ya? Bisa. Buat teman-teman yang mau mengenal lebih jauh tentang KSPM, tentang galeri, bisa datang langsung ke sini. Kalau misalkan kalian itu ragu-ragu buat daftar, kalian belum punya yang namanya pengetahuan tentang KSPM nih, kalian bisa datang langsung ke galeri, tanya-tanya tentang KSPM, tanya-tanya tentang investasi gitu, biar kalian itu mantep gitulah buat terjun ke KSPM. Menarik banget ini. Jadi kalau kalian pengen daftar, pengen gabung ke KSPM, kita galeri investasi itu buka setiap Senin sampai Kamis Mbak, dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore itu. Jadi teman-teman boleh banget buat mampir, buat tanya-tanya mengenai KSPM, mengenai investasi gitu, mengenai pendaftaran juga boleh gitu. Nah, nantinya itu mahasiswa anggota baru yang baru masuk ke KSPM nantinya bakal dikasih bekal awal yang namanya basic class. Kemarin ikut basic class? Ikut. Nah, awal mulanya anggota baru itu ke KSPM itu kita ada basic class namanya. Di basic class itu kita juga banyak nih benefitnya, kayak misalkan dari awal kita mengenal investasi itu nanti diajarkan langsung di basic class. Terus kita juga bisa kenalan dengan mahasiswa lain di luar UIN juga, di luar UIN, di dalam UIN tapi beda fakultas gitu ya. Di luar VB gitu ya, di luar VB maksudnya. Tuh, jadi kalian bisa nambah teman, nambah relasi, terus seru intinya kalau basic class itu. Iya, kemarin aku juga ikut Mbak itu basic class. Wah, kita nginep itu di SMK Mutu Muhammadiyah di Karanglewas itu ya, Mbak itu. Wah, kita di situ belajar bareng tentang investasi tapi nggak yang bosan banget gitu loh Mbak. Jadi kita sambil main-main, sambil mengenal teman yang lain gitu Mbak. Di situ sangat berkesan banget ngikutin kegiatan itu Mbak. Seru ya? Iya, seru. Karena nggak sepaneng gitu ya. Kita juga nggak hanya ilmunya, tapi kita juga belajar tentang bagaimana kita itu berteman sesama
beda fakultas gitu. Terus kita juga ada yang namanya permainan stock lab nih. Permainan stock lab ini bisa buat belajar awal investasi kalian gitu. Stock lab. Mungkin ya bagi teman-teman yang mau join ke KSPM ini boleh banget. Nanti kita bakal ada open recruitment peserta KSPM nanti di bulan Oktober dan akan dilaksanakan di bulan itu juga. Jadi jangan lupa terus pantengin Instagram dan boleh banget sebelum join ke KSPM boleh banget buat main-main dulu ke galeri investasi buat tanya-tanya maupun main aja nggak apa-apa gitu. Mungkin cukup segitu aja Mbak. Kita ngobrol udah ya lumayan lama ya ini. Seru banget ngobrol bareng Mbak Fadila ya. Makasih banget udah mulai waktunya di tengah-tengah revisian mau wisuda gitu ya bulan depan gitu. Makasih banget, semoga semoga cerita-cerita dan pengalamannya itu bisa buat teman-teman semakin tertarik ke investasi tentunya, karena kita mahasiswa itu masih banyak yang belum melek sama investasi juga. Ya, jadi emang ya ada banyak nih mahasiswa yang masih belum atau masih takut dengan dunia investasi, padahal investasi itu sangat penting buat masa depan kalian gitu. Nah, buat teman-teman yang masih takut gitu ya, takut buat terjun di investasi gitu, mulai sekarang coba cari-cari info tentang investasi. Terus kalian juga bisa nih datang ke galeri investasi kita udah menyediakan nih namanya wadahnya gitu, kalian belajar tentang investasi gitu. Gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Nantinya kalau misalkan kalian nggak belajar dari sekarang, kalian bakal ngerasain nanti masa depannya itu kalian itu nggak bisa tentang investasi itu, karena investasi itu sifatnya jangka panjang buat ke tabungan masa depan gitulah. Ya kalau misalkan kita nyimpan uang di tabungan itu kan uangnya kan tetap ya, kita nyimpan 10.000 di tabungan, kita 5 tahun kemudian ambil 10.000 itu tetap kan, cuman kan nilai dari uang itu yang berubah. Misal yang 10.000 sekarang kita bisa buat beli Bakso semangkok. Iya, bakso semangkok ya. Kita 5 tahun ke depan 5.000 itu nggak bisa buat beli bakso semangkok gitu ya, kurang uangnya. Nah kalau di investasi kalau misalkan kalian punya uang 10.000, kalian diinvestasikan 5 tahun kemudian uang kalian itu bakal bertambah gitu. Bertambah itu bukan dari bukan dari cuma-cuma gitu, bertambah itu dari keuntungan perusahaan yang kalian investasikan gitu. Jadi jelas kalau misalkan kita investasi di saham gitu ya, jelas ada perusahaannya gitu. Jadi kalian gak usah takut tentang kayak investasi itu apa sih, investasi itu haram atau apa gitu. Investasi itu halal, udah ada dasar hukumnya juga, dan udah ada yang namanya perusahaannya juga gitu. Jadi udah jelas Ya jadi gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kita masih bingung, masih ragu buat investasi, mulai belajar aja, mulai coba-coba cari tahu. Terus kalau misalnya masih takut, kalian boleh banget datang ke galeri investasi atau menghubungi kami buat tanya-tanya lebih jauh ya Mbak, mengenai investasi itu yang bener gimana, terus biar nggak ya terjebak ke investasi yang bodong itu ya Mbak. Mungkin cukup segitu aja Mbak. Terima kasih banget waktunya, sudah meluangkan waktunya buat kami sebagai tamu spesial hari ini di galeri investasi yang baru ini, sangat luar biasa sekali. Itu tadi bincang seru kita bersama komisaris atau presiden direktur KSPM FEBI Winsaizu tahun 2024-2025. Untuk galeri investasi kita buka setiap Senin sampai Kamis jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Jangan lupa untuk mampir dan jangan lupa untuk join ke KSPM untuk memulai investasimu. Sampai jumpa di bincang seru berikutnya. Tetap semangat belajar dan berinvestasi. KSPM FEBI, cuan. Ulang. Mbak mau ikut? Mau dong. Gimana? Kayaknya gimana? Kayaknya tuh KSPM FEBI, cuan. Iya, Mbak. Mungkin ya kita bareng-bareng ya, Mbak. KSPM FEBI, cuan. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.